Baik. Wa yukrahu takhati, dan dimakruhkan oleh melangkahi pundak-pundak orang. Wala yukrahu li imamin, dan tidak dimakruhkan melangkahi pundak bagi imam. Wa man baina yadaihi furjatun, dan bagi orang yang di hadapannya ada ruang kosong. Wal muazzami, dan wal orang besar, idza alifa maudhi'an, apabila terbiasa ia akan tempat tertentu. Wa yahrumut tasyaghulu anil jum'ati ba'dal adhani sani, dan haram oleh sibuk bekerja meninggalkan dari solat Jumat sesudah azan yang kedua. Wa yukrahu, dan makruh sibuk bekerja ba'da zawali, sesudah gelincir matahari. Kita bedah, wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita pada malam hari ini berbicara tentang makruh, hal-hal yang dilarang. Ada larangannya tidak keras, yaitu makruh, dan ada larangan yang keras, yaitu haram, terkait dengan solat Jumat. Mana di antara yang makruh? Wa yukrahut takhati, di dalam solat Jumat ini dimakruhkan kita melangkahi pundak orang-orang duduk. Bahkan ada ulama yang mengata haram, berdosa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi daripada Sayyidina Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takhatta riqaban nasi yaumal jumu'ah ittakhadha jisran ila jahannam. Kata Nabi, siapa orang yang melangkahi pundak orang pada hari Jumat, maka ia sebetulnya membuat jembatan menuju neraka jahanam. Jadi kalau Jumat tuh jangan ngelangkahi pundak orang. Sebetulnya berbicara melangkahi orang kita secara umum tidak ada. Orang kita itu secara umum tidak ada yang melangkahi pundak. Berbeda sama orang Arab. Kalau orang Arab, orang duduk melompati aja, enggak ada permisi-permisinya, langkain aja. Itu kerjaannya begitu orang Arab. Dia kagak mau pikirin. Orang duduk udah langkah aja. Kalau orang kita permisi, pegang pundak orang, tangannya sampai nyungsur ke bawah, itu sopan. Orang Arab itu enggak mau. Ada orang langkain aja. Mau siapa kek, begitu, main langkain aja. Kadang pakai diinjak juga tuh pala orang. Ini ndak boleh kalau Jumat. Maka kalau Jumat itu ke depan, kalau enggak ke pinggir, biar enggak diganggu orang. Begitu salatnya. Ada ulama yang mengata haram, ada banyak begitu dosa begitu. Bahkan dalam hadis yang lain, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau sampaikan, kata beliau, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man ightasala yaumal jumu'ah wa massa min tibi mar'atihi in kana laha wa labisa min salihi siyabihi thumma lam yatakhatta riqaban nasi
walam yalghu indal maw'idati kanat kafaratan lima bainahuma wa man lagha wa takhatta riqaban nasi kanat lahu zuhran. Kata Nabi, siapa orang yang hari Jumat mandi, sebelum berangkat Jumat dia mandi Jumat, lalu memakai minyak wangi kalau punya, pakai minyak wangi, semprot badannya, pakai harum-haruman, lalu memakai baju yang bagus, baju putih kalau punya. Kalau enggak punya udah baju asal bersih aja. Begitu. Kemudian pergi ke masjid kagak ngelangkahin orang punya pundak, enggak ngobrol waktu khutbah, maka sholat Jumat itu akan menghapus dosa antara Jumat itu sama Jumat berikutnya. Dosanya diampuni. Siapa orang yang membuat sia-sia ngelangkahi leher orang, maka orang itu enggak dapat ganjaran Jumat, ganjaran sholat zuhur doang. Antara ganjaran Jumat sama ganjaran zuhur jauh, enggak bisa sebanding ganjaran. Janganlah kita ngelangkahi daripada leher orang, jangan begitu. Makruh hukumnya. Ada ulama mengata haram. Tapi kemakruhan ini ngelangkahi daripada orang punya leher, begitu. Ini tidak mutlak. Ada orang enggak apa-apa ngelangkahi orang. Yang pertama, wala yukrahu li imamin, enggak makruh kalau dia jadi khotib. Karena memang khotib mah disuruh berangkatnya belakangan. Jadi andai dia ngelangkahi orang enggak apa-apa. Dia kalau enggak ngelangkahi ya kagak bisa lewat. Begitu. Enggak apa-apa tuh. Enggak haram. Begitu. Boleh ngelangkahi. Meski begitu permisi lebih bagus. Jangan melangkahi aja biar kata gua kan kiai, berkata kiai juga kurang sopan. Begitu. Ngelangkahi leher orang jangan. Begitu. Permisi. Begitu. Ada adab dalam Islam. Begitu. Enggak boleh. Begitu. Jadi orang begitu. Enggak makruh tuh. Imam tuh begitu. Bila mana tidak ada cara untuk sampai ke mimbar kecuali harus melangkahi. Tapi kalau ada cara mau dari samping masjid ada jalannya, makruh juga dan haram juga kalau sampai ngelangkahi. Kalau ada jalan khusus untuk menuju mimbarnya, begitu. Siapa lagi yang kagak makruh? Waman baina yadai furjatun, orang yang di depannya masih kosong, depannya masih kosong, barisnya di belakang, itu dilangkainya enggak apa-apa. Kurang ajar lu, enggak, lu yang kurang ajar. Ngapa depan kosong lu barisnya di belakang? Begitu, kan depan kosong, baris belakang. Biar pulang duluan enggak bisa, kudu nunggu salam imam dulu. Bareng nanti pulangnya. Imam juga ntar juga mau pulang juga, enggak nginep. Emang imam enggak punya rumah juga, nginep juga enggak, pulang. Jadi barisnya jangan di belakang, biar kagak dilangkahi, biar kagak dilangkahi. Begitu. Nabi menyampaikan dalam satu hadis riwayat daripada Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, Abu Sa'id bilang, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman fi muakharil masjid. Nabi melihat orang adanya di belakang, enggak mau ke depan, belakang aja. Kata Nabi, la jazalu qaumun yata'akharuna
hatta yuakhirahumullahu. Bila mana orang itu selalu dia pengennya di belakang terus, begitu tuh, padahal masjidnya masih kosong, maka sehingga orang itu akan dibelakangkan daripada masuk surganya. Jadi kalau kita kosong tuh jangan di belakang, jadi dilangkahinya kagak ngapa, karena dianya salah. Orang salah mau dilangkainnya enggak apa-apa, langkain aja gitu. Apalagi temennya pahanya itu dikenain aja, dia temen. Iya, itu begitu. Iya, gitu, jitak aja, begitu. Jadi yang enggak makruh tuh pertama siapa? Imam khotib. Dua, bila di depannya masih kosong kita langkahin dia, enggak apa-apa, salah dia, ngapa enggak ke depan. Ketiga, orang besar biasanya pejabat punya tempat khusus di belakang imam. Dulu di Istiqlal tuh tempat berdirinya Pak Harto, sholatnya di situ, sholatnya. Jadi walaupun telat juga enggak apa-apa begitu. Jadi presiden biasanya sholat di situ, sholatnya ada tempatnya. Artinya emang udah biasa di situ. Kalau udah biasa di situ ya di situ, enggak apa-apa. Andai dia melangkai orang, karena memang tempatnya dia di depan, enggak bisa lewat kecuali harus melangkai. Tapi kalau ada jalannya sama, enggak boleh. Orang besar nih ada tempat begitu, adat-adat orang itu begitu, orang dulu diatur. Makanya kenapa mimbar itu orang dulu adanya di baris kedua, kalau enggak ketiga. Kenapa mimbarnya di situ? Di depan tuh kiai-kiai, tempatnya kiai-kiai di depan. Jadi biar adab, jangan terkesan nyeramahin kiai. Jadi agak di belakang. Mimbar tuh di kampung-kampung itu di baris 2, begitu, di baris 3. Iya begitu. Mimbar tuh begitu. Jadi biar di depan ulama semuanya. Begitu. Berkah yang barisnya di depan, ganjarannya gede. Begitu. Jadi bagus begitu. Wa yahrumut tasyaghulu, haram kita sibuk bekerja sesudah adzan kedua Jumat. Kalau udah adzan kedua tuh kita masih nyupir mobil dosa, kita masih di warung dosa. Kalau udah adzan kedua Jumat udah nggak bisa, kudu sholat Jumat. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Wahai orang yang beriman, apabila dikumandangkan adzan hari Jumat, adzan kedua, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah salat Jumat. Wadarul baik, tinggalkan dagang, tinggalkan aktivitas. Kalau udah adzan kedua masih dagang juga, dagangnya dosa. Gitu, haram. Kerja dosa. Kalau udah adzan kedua, karena disitulah udah mau siap khutbah. Kalau belum adzan kedua makruh aja. Kalau udah zuhur makruh. Begitu udah itu mau udah enggak ada aktivitas, kecualilah kita kudu
Salat Jumat. Begitu. Karena waktu salat sudah masuk. Waktu Jumat sudah kita kudu siap-siap salat Jumat. Kalau udah dan kedua udah enggak ada aktivitas. Makanya kalau yang bagus itu narikin kotak amal tuh sebelum khotib naik mimbar, karena itu udah dan kedua. Adalah ulama yang mengata lago, mengata sia-sia. Ada juga ulama yang mengata tidak juga beda. Tapi banyak ulama yang mengata lago. Kalau tidak khilaf di dalam kitab Sayrus Salikin, gurunya Syekh Nial Bentenis Abdul Sobal Falimbani tulis. Jadi kalau sebelum adzan kedua itu pengurus masjid tuh ngomong begini, sebelum innallaha wa malaikatahu tu muadzinnya, saudara-saudara, kita memberi kesempatan sebelum mendengarkan khutbah bagi orang-orang yang mau berinfak, beramal di masjid kita ini. Karena itu kita persilahkan kepada pengurus untuk nolongin orang-orang yang mau berinfak, bersedekah dengan iringan kita baca solawat. Baca solawat macam-macam, ada yang solawat badar, ada yang solawatnya kayak begini, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi, sambil orang lewat orang. Jadi udah rapi nyerok, baru innallaha khutbah, jadi rapi. Di samping kalau pakai orang itu dapat tromolnya juga banyak, karena orang enggak pura-pura merem, udah lewat aja melek lagi. Mana yang kayak begitu tuh orangnya ngaji juga lagi, yang kayak begitu. Jadi orang muter orang begitu. Apalagi dia temennya, dia tidur juga pakai kaki tendang-tendang, isi lu begitu. Jadi diisi juga. Orang muter itu bagus Jumat tuh. Jadi waktu sholat Jumat enggak ada dorong-dorong kotak lagi. Udah khutbah itu sudah siap untuk mendengarkan khutbah, begitu. Mana masjidnya nggak ada karpetnya, begitu. Kotaknya jalan, begitu. Mana jalannya kayak jalan tol Kunciran Depok, cepet banget, begitu. Sekali berhenti bunyinya pelentang aja, gopek. Yang tidur juga keganggu, begitu. Jadi kalau gope dibungkus koran lah, biar ada adab dikit, begitu, biar enggak berisik, begitu. Di banyak di Bayoran tuh masjid-masjid kalau Jumat. Makanya pengurus masjid tuh harus studi banding. Apa studi banding? Satu orang diutus untuk ikut sholat Jumat di tempat yang lain, biar dia bisa mengetahui oh begini, biar enggak kayak katak dalam tempurung, kaku kayak begitu mulu, ribet urusannya. Biar melek begitu, begitu, agar supaya kenapa? Oh iya, biar melek begitu. Ini diatur dalam agama supaya rapi, begitu, bagus, begitu.
Pokoknya kalau udah adzan kedua udah nggak ada aktivitas, termasuk nyerok, nggak ada, kotak-kotak kalau macam, nggak dorong-dorongan, nggak ada. Begitu, itu yang paling bagus. Kalau Jumat kayak begitu paling bagus. Begitu, orang aja dikira-kira berapa orang itu pengurus masjid, bantuin kayak begitu tuh, biar rapi begitu. Jadi Islam itu mengatur, jadi rapi. Ada teknisnya yang bagi amplop di depan bagi amplop tuh mananya nggak mau pakai kotak, maksudnya ntar dibalikin biar nggak mengganggu saat khutbah, maksudnya mau begitu. Itu teknis namanya. Kalau teknis Islam nggak begitu banyak mengatur, teknis. Yang penting sebelum sholat begitu, sebelum khutbah. Jadi khutbah udah rapi, khutbah itu udah rapi. Karena haram ada aktivitas kegiatan selain mendengarkan daripada khutbah. Kalau adzan kedua jual beli barang udah tinggalin. Kan ada juga masjid yang di halamannya pakai pasar murah lah namanya, habis sholat Jumat kan ada begitu, ada dagang jajanan-jajanan, itu diingetin tuh oleh pengurus gitu, kalau adzan kedua tinggalin pak, dosa gitu. Jadi ngingetin, kenapa? Kasihan biar dia nggak dosa, karena dosanya dia penyebabnya kita, kan kita juga panitia masjidnya yang ngebuka lapak di situ begitu. Jangan sampai kita juga ikut dosa, kita bilangin begitu. Iya, kalau bininya nggak apa-apa karena nggak wajib sholat Jumat dia. Ini mau orang laki maksudnya yang wajib sholat Jumat gitu maksudnya, karena dia nggak boleh ninggalin Jumat. Orang laki haram, mau alasan apa aja nggak, itu mah sholat Jumat aja dicurigai. Tuh orang sok suci sholat Jumat, orang mau kayak gua nih nongkrong aja di gardu, corona alasannya gitu, nongkrong. Iya, yang kayak begitu dia nongkrong di tempat mancing mau gak diomelin, di masjid aja diomelin begitu, kagak bener itu yang kayak begitu. Jumat orang yang sholat dikata sok suci itu begitu, belagu begitu, yang sholat dikata belagu. Ya Allah, jangan sampai ada lagi-lagi tuh corona, ribet begitu. Jadi ribet yang nggak kayak begitu, nggak bener. Naik motor aja ke masjidnya boncengan berdua, rapet di masjid aja renggang, dikata waras, kayak orang miring, dikata miring kayak orang waras. Udah agak bener aja udah gitu, jalannya orang udah bikin puyeng ngelihatnya. Jangan lagi-lagi tuh ada penyakit kayak begitu tuh, begitu bikin puyeng sama semua orang begitu. Di grup si anu tuh kena mulu informasi, jadi pada takut orang juga yang kayak begitu. Padahal saban hari juga sampai detik ini orang sakit mau ada aja di lingkungan tuh, tapi nggak di-share di grup. Coba di-share kayak corona tuh, si anu sakit tuh, mati juga terus kalau di-share mah begitu. Yang bikin mati itu kayak begitu, nakut-nakutin. Jangan begitu, biasa aja. Haram tuh beraktivitas begitu, karena perintahnya meninggalkan jual beli begitu tuh. Artinya segala macam bentuk kesibukan, segala macam bentuk aktivitas, sampai ulama termasuk kotak amal, sampai ada pemahaman haram. Kalau sudah khutbah, tar aja udah fokus saja dengerin khutbah, fokus saja dengerin khutbah begitu, fokus saja begitu. Itu yang paling bagus. Kayak ngaji ditanggok aja, jangan pakai kotak. Kalau pakai kotak mah susah ngaji
ngaji pakai otak dorong, katanya ini gue lagi ngaji pura-pura kagak lihat, begitu ya. Salah pengurusnya, tanggok aja, kenapa kagak begitu. Gua malu nanggoknya, nanggok malu, nerima duit aja kagak malu. Ini nggak bener kayak begini. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Jadi nggak ada aktivitas kalau sudah di adzan kedua itu begitu, adzan kedua tuh begitu. Saya banyak nyuruh di mana masjid tuh, Anda nggak usah pakai kotak, orang aja jalan. Nanti kalau udah saya wallahualam bisawab tanya jawab, tanggok dah, jangan lagi ngaji, ngeganggu dia, nggak fokus. Begitu, biar dapat ilmu dulu, dia fokus, baru tuh tanya jawab. Udah nggak ngomongin materi, masing-masing orang punya problem tersendiri, silakan sebelum doa. Begitu, kayak begitu dari Jumat namanya tata tertib Islam. Boleh begitu, nggak apa-apa. Orang mau sodako bagus, begitu boleh, biar bagus, enak. Orang dapatnya banyak, kalau orang dapatnya banyak. Gitu. Saya yakin kalau orang, kalau temennya lagi tidur aja pura-pura tidur pakai kakinya didorong-dorong, begitu kakinya, melek loh, begitu. dia temennya dia udah begitu, yang kayak begitu. Itu begitu. Nih kalau sudah adzan kedua haram. Tapi kalau baru gelincir matahari doang makruh. Hukumnya wa yukrahu, makruh beraktivitas bila sudah zuhur tapi belum khutbah. Maknanya jadi sebelum adzan kedua, begitu, makruh saja hukumnya, tidak haram. Begitu. Ini kegiatan-kegiatan. Termasuk mana lagi yang haram? Kalau sudah adzan kedua Jumat, nggak boleh ada sholat. Kalau udah adzan kedua bagi orang yang ada di masjid, kalau udah adzan nggak boleh ada sholat walaupun qadha. Begitu. Umpamanya ada masjid kita orang nih di Indonesia ini, ada yang adzannya 2 kali, kalau Jumat tuh ada adzannya sekali. Yang adzan sekali ini, kalau yang 2 kali namanya adzan kedua. Jadi kalau sudah adzan, kalau khatib udah naik ke mimbar, bagi orang yang ada di masjid haram melaksanakan sholat, enggak boleh. Kalau sudah khatib naik mimbar, itu adzan khatib naik mimbar, di dalam masjid pada bangun qobliyah, haram. Begitu, enggak boleh, kecuali bagi orang yang baru datangnya telat karena macet, ketiduran, macam-macam, masuk masjid lagi khutbah. Itu mah aman Nabi disuruh qobliyah Jumat dulu, jangan duduk. Dulu ada namanya Sulaik Al-Ghatafani, hadisnya ada di dalam Ibnu Majah. Sulaik telat datangnya karena ketiduran, Nabi lagi khutbah, Sulaik duduk. Ditegur sama Nabi, as-sallaita qabla an taji'a ya Sulaik. Sulaik, udah sholat qobliyah Jumat belum? Kamu main duduk aja. Belum Nabi. Bangun, sholat dulu 2 rakaat ya. Jangan lama-lama bacaannya, cepetin. Begitu. Itu kalau orang baru datang. Tapi bagi orang yang dari tadi ada di situ,
begitu. Ndak boleh, walaupun ingat, wah saya tadi subuh belum sholat subuh, kesiangan, belum kita kodok, ingat pengen kodok dosa. Kalau udah khotib naik mimbar mah tidak ada aktivitas selain mendengarkan khutbah. Sholat aja dosa, makanya ada kiai apalagi kotak amal begitu, lagi sholat aja nggak kasih, itu begitu. Ada itu ulamanya, ada juga nggak apa-apa, itu nggak begitu mengganggu, ada juga yang mengatakan begitu. Jadi kita harus paham, kalau kita masuk masjid adzannya sekali, atau kita jadi panitia Jumat adzan sekali, pengumumannya itu saat masuk waktu sholat aja. Sholat jam berapa? Jam 12. Umumin keuangan biasanya, sambil ngomong, saudara, waktu Jumat udah masuk, sekarang nih jam 12, bagi yang mau qobliyah silakan pada bangun qobliyah, sambil saya ngumumin keuangan keluar masuk di masjid kita ini. Umumin, dia pada bangun qobliyah. Kalau yang agak bangun dosa dia, karena kita udah ngasih kesempatan untuk qobliyah sebelum khotib naik mimbar. Kalau udah khotib naik mimbar dia bangun qobliyah, dosa dia. Yang membuat dosa siapa? Itu pengurus, adzannya sekali. Makanya adzan Jumat itu 2 kali. Jadi sebelum khotib naik mimbar pada sholat itu diatur. Agama itu rapi begitu, biar kita ini di dalam tata tertib Jumat benar adanya. Wala tudrakul jum'atu illa bi raqatin, dan tidak didapati sholat Jumat kecuali 1 rakaat. Jadi kalau sholat Jumat itu patokannya 1 rakaat. Patokannya nih, bagaimana patokannya tuh? Andai kita ketiduran, telat atau macet atau apa aja alasannya, masuk masjid udah sholat Jumat, dilihat rakaat berapa ini, oh rakaat kedua, baru Fatihah, maka sehingga kita dapat ruku bersama imam rakaat 2, namanya masbuk sholat Jumat. Kalau dapat serakaat, maka sesudah salam imam diri nambahnya 1. Kalau enggak dapat 1 rakaat, masuk masjid imamnya lagi tasyahud akhir sholat Jumat, niatnya sholat Jumat, niatnya, tapi sesudah imam salam nambahnya 4 begitu. Niatnya Jumat, sholatnya zuhur. Kalau tidak dapat 1 rakaat, pokoknya kalau dapat 1 rakaat nambahnya 1. Kalau enggak dapat 1 rakaat jadinya zuhur, nambahnya berapa? Ya 4 nambahnya begitu, 4 kalau enggak dapat 1 rakaat. Fa in adrakahu ba'da ruku'i saniyati, kalau makmum ngedapetin imam sesudah ruku rakaat kedua Jumat, lagi sujud tasyahud akhir, nawaha Jumatan, ia niatnya sholat Jumat, wa shallaha dhuhran, sholatnya zuhur, niatnya Jumat, praktek sholatnya zuhur. Kalau kagak dapat 1 rakaat begitu. Kalau dapat 1 rakaat nambahnya 1, jadi sholat Jumat. Pokoknya kita ukur, jangan sampai udah denger khutbah ketiduran, udahlah udah kadongan gua kagak enak. Jangan, ke masjid aja sedapatnya aja. Dapat lagi apa kita sudah nggak apa-apa, tinggal bangun, nambahnya ya berapa? Kalau nggak dapat ya 4, kalau dapat serakaat 1 begitu. Udah begitu aja patokannya. Habis sudah tuh materi Jumat.
Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau dari orang sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam. Baik. Kalau lagi mendengar khotbah, ada yang salaman, gimana? Iya, baik. Bagaimana kalau kita ada lagi dengar khutbah, ada orang ngajak salaman aja? Enggak. Ntar dibilang, jangan orang salam kita diem aja, apalagi kita sikut. Ini bakal berantem di masjid. Nah, jadi berantem. Udah dia, kita ngajak mau jangan, tapi orang ngajak mau penuhi aja. Begitu. Dengerin buat mengajak selamat. Ini ngapain ini ngajak selamat dia? Tadi kagak selamat waktu ke masjid. Ngobrol aja gimana tadi dagang mayan silaku. Selamat juga kagak, pas tadi salam aja selamat. Iya kan ini. Kasih aja. Kalau melayani orang yang tidak sholat, tapi ini wanita yang dagang, wanita yang dagang dia nggak pernah kewajiban sholat Jumat. Itu melayani orang-orang yang pada mau disuruh itu gimana? Iya, dilihat aja kalau dia bisa aja, kalau musafir apa tidak. Orang duduk di warung itu kan bisa aja musafir yang gugur daripada kewajiban Jumat sama dia keluar kota, bisa aja, tergantung dia husnudzonnya kemana begitu. Kalau kemudian husnul kata dia kayaknya orang kagak sholat Jumat nih, dia harus punya pikiran biar nggak dosa orang kafir kayaknya kafir gitu, jadi kan nggak dosa dia, jadi gitulah aja. Kita tahu bahwa dia memang orang-orang yang nongkrong di sini. Dia dibilangin aja, kalau tahu ngapa didiemin, bilang aja gitu ditanya. Ayo bang sholat Jumat begitu, sebagai saudara seagama jangan diem aja, sianan orang masuk neraka kok diem aja, kita nggak sayang sama dia, bilang kita tahu bilang iya sian, jangan dibiarin, selamat ya. Kalau kitanya tahu dia muslim gitu, nggak betul ya ajak Jumatan, bang Jumatan yuk. Jumatan malu gua di kampung gua, yuk mau di mana? Luar Batang, yuk begitu, di mana aja. Yang penting dia sholat Jumat, tolongin begitu biar bagus. Yang bikin malu temannya juga pas sholat Jumat, tumben lu sholat. Padahal dia juga yang ngajak, dia juga yang bilang, repot juga ya Pak. Kalau dia bilang alhamdulillah, saya demen dari dulu kayak begini begitu. Bahasa tuh yang enak di kuping. Nanti kata tumben lu sholat begitu, kan agak bener ya begitu. Payah nih kayak begini, jangan. Itu Allah. Terkait sama ketika tidur, ukuran batalnya bagaimana kayak ketika tidur? Jadi bagaimana kalau ukuran batal orang yang tidur? Kalau dia tidurnya sampai terlentang, itu bakal batal. Kalau tidurnya duduk enggak batal. Iya, walaupun nunduk, itulah kemurahan agama. Kalau batal kasihan, mau sholat Jumat itu si khotib nungguin dia pada wudhu, mana kerannya datu doang di sini. Lama. Jadi biarkan itu yang kayak begitu. Lagian kata teman-teman kita tidur yang paling nikmatnya tidur saat khotib lagi khutbah, setuju nggak? Tuh tidur tuh setuju. Itu begitu. Jadi Itu Satriadi ya, nggak tidur. Iya. Iya. Jadi makanya speaker masjid itu yang bagus. Jadi penyebab orang tidur itu karena speakernya kurang bagus. Sebab saya belum pernah lihat di dalam majelis dangdutan pada tidur. Nggak ada. Kenapa? Soundnya cakep. Masa masjid begitu kalah soundnya sama dangdutan, benar nggak? Pasti itu yang bagus. Ngapain itu duit disimpan aja di bank? Buat apaan? Kagak manfaat. Sound tuh
yang prepek itu ganti yang bagus masjid. Kalau speakernya bagus, insya Allah orang nggak bakalan tidur. Gitu, begitu. Ini speakernya baik. Begitu ada yang bagus speaker luar, saya paling agak dengar. Speaker luarnya bagus sampai 5 kilo kedengaran. Di dalamnya kagak ada suaranya. Ini khutbah ini yang buat yang sholat Jumat, bukan yang di rumah. Yang di rumah mau dengar kayak kagak. Ini yang sholat Jumat dipikirin. Itu mau sampai ke luarnya aja sampai 25 kilo, sampai mana? Sampai ke sampai bininya bilang, ya Allah subhanallah bang, itu khotib cakep tuh. Siap itu khotibnya? Lu sholat Jumat kagak bang? Speakernya tuh hancur banget itu, kadang-kadang buat tidur tuh. Kalau speakernya cakep kayak speaker dangdutan, nggak bakalan tidur, berendam-berendam begitu, nyaman banget. Itu begitu kayak begitu. Jadi speaker masjid itu yang benar, insya Allah nggak bakalan tidur. Karena itu diatur khutbahnya jangan lama-lama. Dengan ketika si jamaah tuh mau tidur, udah kelar dia khutbah, jadi nggak jadi tidur. Kalau khutbahnya lama banget, jadi tidur orang. Jadi tidur. Kagak dikasih AC aja, udah tidur. Masjidnya dikasih AC pas, begitu pas, begitu tambah pulas begitu. Jadi kita harus pahami begitu. Jadi diaturlah supaya rapi. Ya, supaya speaker aja yang bagus, speaker sayang kalau nggak bagus, kasihan orang, kasihan begitu. Kebanyakan orang speaker luar yang bagus, kurang rapi, speaker begitu olah. Sekarang udah bagus. Oh yang mana? Oh Muflihun udah bagus, alhamdulillah. Ya baik kita. Ya kita baca Fatihah buat yang ngasih nolonginnya. Mudah-mudahan rezekinya luas. Al-Fatihah. Jadi kudu rapi, jangan sampai nggak rapi. Speaker itu ada aturannya. Kalau mau sholat itu diatur. Ada speaker luar, ada komat speaker dalam. Jadi nggak ada komat speaker luar tuh nggak ada. Itu sholat speaker dalam, wiridan khutbah speaker dalam, wiridan speaker dalam. Ini mah khutbah speaker luar, airnya bikin orang busa. Masjid sebelah udah komat, ini belum kelar khotibnya masih terakhir aja dari tadi, udah 5 kali masih terakhir aja. Itu jamaah yang tadinya sehat juga jadi batuk, udah macam-macam. Ya, kagak ngerti juga itu, gitu batuk-batuk masih terus aja begitu. Jadi kalau speaker ini enggak saut-sautan di luarnya, khutbahnya speaker dalam, tenang di rapi tengah dua karena nggak tahu aktivitas apa yang di luar. Gara-gara aktivitas di luar ini berisik, akhirnya jadi ngeganggu, ngomel aja. Ini yang udah komat ini mesti terakhir aja. Itu yang denger aja udah mulai ngomel-ngomel. Jadi harus paham, diatur tuh. Adzan pertama speaker luar, adzan kedua speaker luar, khutbah speaker dalam, sholat speaker dalam, komat speaker dalam, wiridan speaker dalam, begitu. Jadi komat itu ngingetin yang di dalam masjid sebentar lagi sholat mau dikerjain, bukan yang di rumah. Begitu. Gara-gara komat speaker luar, itu si laki ditegur sama dia punya bimbang, udah adzan, baru juga adzan belum komat tuh, gara-gara komatnya speaker luar. Udah speaker dalam aja komat, nanti orang negur. Ketika orang itu negur,
Ada surat jenazah. Dia mau nanti Oh iya baik, nggak apa-apa.